Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khalaqana min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Para jamaah rahimakumullah, dengar sekilas tadi tentang cinta. Cinta Allah, cinta Rasulullah. Memang babnya kan itu ya, bab cinta Allah. Kemarin sudah kita bahas tentang cinta. Intinya apa Pak? Cinta itu karunia Allah. Cinta itu murni, cinta itu suci. Dalam bahasa Al-Quran disebut kecenderungan. Kalau cinta itu ada apa? Kecenderungan. Cinta makanan, cinta minuman, cinta pakaian. Kalau dalam bahasa Al-Quran global. Cinta emas, nggak pakai? Cinta perak, cinta kendaraan, cinta buah-buahan, ya termasuk makanan itu, buah-buahan itu. Cinta anak, cinta istri, cinta orang tua. Pokoknya lah manusia itu memiliki rasa yang paling dasar sebagai fitrah dari Allah adalah cinta. Kemarin kita bahas dalam keberagamaan itu harus ada cinta kepada Allah. Sebab orang itu kalau bisa mencintai Allah, dia akan menjadi orang yang tunduk, patuh kepada Allah. Ini yang namanya cinta di dalam beribadah. Kata Pak Imran, dengan apa kamu masuk surga? Ya dengan cinta Allah dan cinta Rasul. Itu dasar ibadah itu ya memang cinta. Kalau sudah cinta ya pasti tunduk, pasti patuh. Nah, itu kemarin sudah kita bahas pengantar itu dalam satu pertemuan. Jenengan juga kemarin memberikan tambahan info bagi kita semua, karena kita ini saling apa? Mengasah, saling mengasuh di antara sesama kita. Sebab ya insya Allah lah hati kita semua, kita ngaji ini yang pertama agar kita ini betul-betul memiliki kepahaman terhadap agama ini yang luas dan dalam. Tuh. Yang kedua, agar kita ini bisa memasukkan ajaran ini ke dalam hati kita sedalam-dalamnya. Yang ketiga, kita menyadari ngaji ini perkara wajib muasak, wajib yang tidak terikat dengan waktu, tapi tidak banyak mendapatkan respon dari umat Islam. Padahal ini bagian yang sangat penting dalam rangka mewujudkan kualitas keberagamaan, keberislaman, keberimanan. Dari sisi jumlah di Indonesia ini umat Islam sudah memenuhi kesempurnaan. Dari sisi apa? Jumlah secara kuantitatif, ya, jumlah umat Islam di Indonesia ini sudah bisa dikatakan ya hampir sempurna. Secara kualitatif, mungkin masih jauh. Sehingga proses Islamisasi tidak boleh berhenti. Salah satu caranya
ya dengan ngaji ini. Ngaji yang memperluas kepahaman kita terhadap agama. Sehingga kita menjadi dalam memahaminya itu. Lalu kita masukkan, kita tancapkan di dalam hati kita sedalam-dalamnya, sehingga tidak mudah lepas iman itu, tidak mudah doyong, tidak mudah roboh, tidak mudah tercerabut ya. Oleh karena itu kata Nabi, orang yang punya semangat ngaji karena selalu menempuh jalan dalam rangka menuntut ilmu, dipermudah jalannya menuju surga. Loh, menuju surga itu loh jalannya itu susah, Pak. Kata Al-Quran, kamu kira kamu bisa masuk surga padahal kamu belum berjihad, kamu belum bersabar. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'lamillahu alladzi jahadu minkum wa ya'lamas sabirin. Nah, ini dipermudah. Pahalanya duduk sesaat dalam majelis ilmu lebih baik daripada memerdekakan budak sebanyak 1000. Waduh. Nabi menegaskan tidaklah berkumpul kaum orang-orang banyak di rumah dari rumah-rumah Allah. Mereka membaca Al-Quran, mengkaji kandungannya, melainkan diberikan sakinah, diselimuti rahmat, dimasukkan golongan Allah, dikelilingi malaikat. Masya Allah, alhamdulillah. Jadi kita ngaji datang ke sini ini, Pak, itu nikmat yang besar, itu rezeki yang besar, itu yang patut kita syukuri. Nggih, Pak. Lho saestu ini jenengan itu. Meskipun jenengan bisa ngaji di rumah, ya, bisa buka Quran sendiri, tapi lek gak ngene gak dibuka. Buku tauhid sampai ini lho, apa ya dibuka tak? Kita baca. Oke. Nek sampean bae kurang maca buku mboten napa-napa, bojo kula sampean waca. Kitab kula ning ana 3 lemari sampean. Masalah, sampean nek goleki ae tak tambah ruwet sampean. Iki nek ndi gone ya ngoten iki. Sing kula gawe-gawe ngeten iki mboten nek lemari, Pak. Kula gletak tok nggone tempat tidur ngeten lho. Gletakan tok ngoten niku, majalah barang ngoten niku gletakno ngoten mawon. Cek gampang golekane karek ngeten-ngeten. Sing diwaca mboten apa-apa. Kadang siji lho maca ya gak nutup, diwaca separuh wis ganti liyane ngoten lho. Itu artinya ya muasa itu lebih fleksibel kapan saja katanya. Wajib. Imam Ghazali mengatakan menuntut ilmu itu duduk sunnah, wajib. Cuma ana wajib kifayah, ana wajib ain. Ilmu tauhid itu wajib ain, Pak. Ilmu fikih itu wajib ain. Lek ilmu hukum, ilmu nggih bangun, ilmu dokter baru wajib kifayah. Kata. Pun kita lanjutkan sekarang nggih. Kita pada napa Pak ayat yang pertama nggih. Kemarin kan belum ya? Nggih Pak nggih. Nah, dalam kajian tentang cinta ini ada beberapa ayat, ada beberapa hadis ngoten nggih yang oleh pengarang buku ini nggih dijadikan landasan agar kita memahami ngoten nggih bagaimana sih sesungguhnya cinta itu ngoten nggih. Sebab cinta itu bisa membuat kesirikan ngoten lho nggih. Ojo sampai cinta tapi sirik ngoten. Ayatnya sampun nggih. Nanti saya baca lengkap saja ayatnya. Jenengan buka Qur'ane, jenengan buka Qur'ane mawon. Menika ayat kok nggih. Surat Al-Baqarah 165. Pun nggih kita masuk ya pada ayat ya. Kalau kemarin kan kita bahas cintanya itu ya Pak ya kemarin ya. Sampun itu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Pun ta? Pun nggih. Wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah walau yaral ladzina zalamu idh yarawna al'adzaba annal quwwata lillahi jami'a wa anna allaha syadidul 'adzab. Monggo diterjemahkan. Dan di antara manusia
ada orang yang menyembah Tuhan selain Allah sebagai tandingan yang mereka cintai seperti mencintai Allah. Adapun orang-orang beriman sangat besar cintanya kepada Allah. Sekiranya orang-orang yang membuat dolim itu melihat ketika mereka melihat azab pada hari kiamat bahwa kekuatan itu semuanya milik Allah dan bahwa Allah sangat berat azabnya, niscaya mereka menyesal. Wa minan nasi, di antara manusia ada Pak, di antara manusia ini man, orang yattakidu, bisa diterjemahkan napa tadi, menjadikan, mengambil, menjadi sesembahan. Bisa diartikan menyembah, mengambil, menjadikan min dunillah, selain Allah, andadan, tandingan, saingan. Ada sebagian manusia yang menjadikan selain Allah sebagai tandingan, saingan bagi Allah. Yuhibbunahum, mereka mencintai tandingan-tandingan itu. Kahubbillah, sebagaimana mereka mencintai Allah. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang yang beriman sangat lebih mencintai Allah. Walau yara, seandainya mereka tahu, alladzina dolamu, orang-orang yang dolim. Yang dolim itu yang syirik. Id yarawnal adzaba, ketika mereka melihat siksa Allah, annal quwwata, bahwasanya kekuatan lillahi, bagi Allah jami'a, wa anna Allaha sadidul iqab, dan Allah itu siksanya yang amat pedih. Kalau mereka tahu, mereka akan menyesali diri. Ayat ini dijadikan landasan. Ayat ini nanti kita masukkan di dalam hati kita, kita coba bagaimana kita meminis konsep cinta ini itu. Wa minan nasi may yatakhidu min dunillahi andada, di antara manusia ada yang menjadikan selain Allah sebagai andad. Andad itu tandingan. Andad itu apa? Saingan. Jadi ada selain Allah yang didudukkan pada kedudukan seperti kedudukan Allah. Coba itu. Nggih. Didudukkan dalam hal apa? Dalam hal cinta. Yuhibbunahum kahubbillah. Meskipun ayat ini ada yang memaknai, para ulama tafsir, yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai sebagaimana orang mukmin mencintai Allah. Ada yang begitu, sama. Tapi yang penting di sini adalah cinta. Yuhibbunahum kahubbillah, mereka mencintai tandingan itu sebagaimana mencintai Allah. Mereka mencintai Allah. Jadi ada orang yang cinta Allah tapi juga membuat tandingan bagi Allah. Orang-orang Quraisy sebelum Islam datang ini kan sudah mengakui bahwa mereka beriman kepada Allah. Berarti nih Pak nggih, bab kalau ditanya siapa yang menciptakan alam ini, mereka menjawab Allah. Jawaban begitu. Nggih. Dan saat mereka menyembah berhala, mereka tidak mengakui kalau yang disembah itu berhala. Tapi menurut mereka berhala itu dijadikan sarana, wasilah, perantara untuk mendekatkan dirinya kepada Allah sedekat-dekatnya. Pengakuannya begitu.
kesimpulannya secara rububiyah bahwa Allah itu pencipta alam, mereka tidak ragu. Kalau ditanya siapa yang menciptakan langit, mereka akan ngomong Allah, tidak akan selain Allah. Dan mereka yakin tidak bisa selain Allah. Itu namanya mereka bertauhid di dalam rububiyah. Kata Pak G, tapi uluhiyahnya tidak. Tuh. Tapi mereka menjadikan selain Allah sebagai tandingan Allah yang dicintai, betul ya? Sebagaimana mereka mencintai Allah. Artinya kalau Allah itu menciptakan langit, menciptakan gunung, menciptakan matahari, menciptakan bulan, berarti Allah itu agung. Ada selain Allah yang diagungkan kayak seperti itu, sehingga dicintai. Ini namanya cinta sampai melahirkan penghormatan yang berlebihan, pengagungan yang berlebihan, pembesaran yang berlebihan. Padahal hak seperti itu hanya milik Allah. Duh. Apa ada Pak? Enggak ada. Ya kemarin bab sebelumnya yang sudah kita bahas. Napa malih Pak? Nasr niku nggih. Di surat Nuh itu loh. Bab ini tentang kemarin itu. Sampeyan buka balik. Lata, Uzza. Napa malih Pak niku? Nggih. Napa malih Pak niku? Nggih. Tuh. Nah ini mana nggih. Nggih. Yes. Surat An-Najm lan surat Nuh niku lho sing enten napa niku? Surat napa wingi niku? Nggih. Nah itu kan sesungguhnya orang-orang soleh. Dia orang soleh Pak niku. Orang yang dekat dengan Allah. Gitu. Loh mereka mencintai itu kata riwayat Ibnu Abbas. Setelah mereka meninggal, setan mendatangi mereka untuk membuat monumen mereka. Dalam bentuk apa? Patung. Tapi generasi yang membuat ini tidak ada pada generasi berikutnya. Justru loh ya, ini dihormati seperti menghormati teman orangnya dulu itu. Bahkan berlebihan. Mereka menghormatinya ya, orang-orang itu sebagaimana mereka kalau ditanya menghormati Allah sebagai pencipta, maka mereka bisa menjadi tunduk kepada semuanya itu. Nanti kalau cinta yang tabi'i seperti cinta anak, orang tua, nanti ayatnya berikutnya ini masih menjadikan tandingan bagi Allah dalam kecintaan, sehingga dengan cinta itu maka melahirkan ibadah kepada selain Allah. Ingat, menurut Ibnu Taimiyah, ibadah itu kuncinya, prinsipnya ibadah itu cinta. Yang kedua, tunduk. Dullun, merendahkan diri dalam bentuk patung. Tunduk. Tunduk karena cinta. Sama dengan ini, karena cinta menjadi tunduk. Nah, sikap membuat tandingan dalam hal cinta seperti itu kepada Allah menurut ayat ini termasuk bentuk kesyirikan. Loh, kita harus menghormat. Ulama kok gak dihormati? Wong ulama itu warasatul anbiya. Tapi bagaimana menghormatinya? Tentu ulama ya ulama, cintanya adalah cinta alami, cinta tabi'i. Jangan cinta kemudian melahirkan sikap yang sikap itu ya oleh nas dianggap sebagai peribadatan. Apa ayo omongane ditaati, yang kami taati. Lho nek bener ya ditaati. Nek salah nggih mboten. Nggih. Koyok-koyok
nggih perintah untuk jajaran kekuasaan sing hierarkine kuat ngono. Lek jenderal merintah kopral itu ya kudu dituruti, apik elek ya kudu dituruti, mboten ngoten. Tapi itu kan bukan karena cinta, itu kan karena apa? Hierarki, kata Pak nggih. Boleh jadi nggak suka, tapi nggak bisa. Ini ndak, dengan kesadaran hati, dengan ketulusan jiwanya, karena ia merendahkan diri, menghormati lebih daripada yang lain, sejajar dengan Allah. Jadilah pada kasus Lata, Uzza, Suwa, Mana, Nasr. Jadi seperti itu, itu orang soleh semua itu. Nih. Dan itu sekarang berkembang loh Pak, itu Pak sampai yang begitu-begitu itu ya. Nih, tapi kalau yang lain itu nanti cinta tabiiyah itu nanti ayatnya ini. Jadi jelas-jelas ya, dalam hal cinta itu disejajarkan yang bersangkutan dengan Allah. Ia cinta Allah, ia cinta kepada selain Allah, sama Pak. Bahkan mereka malah nggak tunduk kepada Allah, hanya pengakuan saja cintanya. Wong bukti cinta kepada Allah itu adulun, al-hudun, ad-dur'un itu apa? Merendahkan diri, tawadu, khudu. Dasarnya cinta dengan bacalah di kitabnya Ibnu Taimiyah yang berjudul Al-Ibadatu fil Islam itu. Ya. Beliau menerjemahkan ibadah itu tunduk patuh kepada Allah yang didasarkan karena mencintai Allah. Karena cintanya kata Pak Imron tadi itu, pokoknya cinta nang Allah, cinta nang Rasul, insya Allah akan tunduk patuh. Dan tidak boleh yang begitu dicampur dengan yang lain, disejajarkan dengan Allah itu kepada yang lain. Cinta Rasulullah itu ya mengikuti, cinta Allah itu ya mengikuti apa yang disampaikan oleh Nabi. Jari ini Al-Quran, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nek kau cinta Allah, melok aku. Nek kau cinta Allah, melok aku. Lho melok aku, ya gak bakal syirik toh. Syirik ya gak oleh. Wong Nabi diutus untuk menegakkan kalimat la ilaha illallah. Wong Nabi diutus itu dengan kondisi masyarakat yang penuh kesyirikan. Nah ini nanti ini berkembang menjadi cinta yang bersifat tabiiyah. Tuh. Tapi kalau cinta yang bersifat tabiiyah itu nanti ayatnya masih ada. Meskipun ayat ini juga bisa dipakai cinta kepada harta benda misalnya. Tapi nanti ada ayat berikutnya itu ada, masih ada ayat berikutnya itu. Ayat berikutnya itu Pak, itu nanti yang cinta terkait dengan cinta yang bersifat tabiiyah itu, ayat yang berikutnya itu. Tuh. Nanti kul ingkana abaukum. Itu nanti itu. Nih, ini kita arahkan saja kepada orang-orang yang soleh. Tuh. Okay. Sesuatu yang kita lihat di dunia ini, ya, ada keajaiban. Itu hati-hati sampai. Ada keajaiban. Keajaiban yang berupa kebaikan. Sebab ada keajaiban yang berupa keburukan. Misalnya apa Pak? Di Quran keburukan yang menakjubkan itu bohong. Bohong yang diistilahkan oleh Quran dengan buhtan. Bohong itu kan dalam Al-Quran diistilahkan dengan banyak istilah. Ada ifkun, ada iftaro. Iftaro itu nggawe-nggawe, memalsukan Pak gitu. Ada kadzaba itu dusta, ini yang sering sudah kita pahami kadzaba itu. Ada khoda'a itu menipu kan bohong Pak. Yukhadi'una Allah. Ini ada buhtan, bohong yang mencengangkan. Kata Profesor Dr. Quraisyah, bohong yang membuat orang yang mengetahui kebohongan itu petenggengan. Petenggengan itu apa Pak? Gak iso omong. Ya tercegah.
Gak iso ngomong Pak itu. Mau nengtok ini jenenge menakjubkan. Iku lek bahasa Qur'ane namanya butan. Jadi bohong gitu loh Pak niku. Bahasa ini keke. Itu pada kasus apa? Pada kasus orang berbuat salah, kesalahan itu dituduhkan kepada orang lain. Coba sampean, sudah berbuat salah, tidak mau mengakui, menuduh orang lain berbuat salah, yang bisa jadi orang lain itu yang dianggap berbuat salah. Kalau itu terjadi, bohongnya terus Pak. Dan Nabi kan pernah menghadapi kasus seperti itu. Hampir Nabi itu berpihak kepada pembohong itu, sehingga Allah menurunkan firman-Nya, Inna anzalna ilaikal kitaba litahkuma bainan nas bima arakallah wala takun lil khainina khasima. Jangan kamu menjadi penentang orang-orang yang baik karena membela para pengkhianat. Diingatkan Allah seperti itu. Itu namanya bohong yang menakjubkan. Bohong yang membuat orang peteng gengen. Sebenarnya peteng gengen ya Pak ya. Ini gak sombong terdiam. Kata Profesor Klaus-Schwab itu bohong tapi membuat orang terdiam. Gak terbayangkan. Kok bisa seperti itu? Nah, ada perkara baik Pak yang luar biasa. Itu juga menakjubkan. Ini hati-hati. Karena ada mukjizat di alam ini. Ada karomah. Ada irkhas, bahkan ada maunah itu. Ada juga apa Pak? Istidraj. Apa istidraj itu? Diululu. Diululu Pak istidraj itu. Tapi yo tambah ketok ajaib, tambah ketok ajaib, tambah ketok ajaib. Orang ketika melihat sesuatu yang ajaib tercengang Pak. Oh, jok mana sing ajaib dalam arti ajaib sing koyo ngene. Disulap saja loh. Sulap itu aja permainan Pak ya. Kecepatan permainan, keterampilan. Orang bisa heran kok juga itu. Kok bisa ya seperti itu? Apalagi ini sungguhan loh. Dan setan sangat jeli memplesetkan manusia dalam hal seperti ini. Nabi itu ya, manusia yang paling baik. Ada potensi diri Nabi itu menjadi sumber kesirikan. Doanya Nabi sudah kita bahas itu, agar dirinya tidak menjadi sumber kesirikan. Kan gitu kan? Potensi kelebihan, mukjizat, ya keberadaan beliau sebagai orang soleh memungkinkan diletakkan secara tidak terasa mungkin, ya sebagai tandingan bagi Allah. Nah ini namanya cinta di dalam peribadatan. Nanti berdoanya lewat itu. Kalau tidak lewat itu tidak diterima sama Allah. Bahkan cenderung juga minta kepadanya. Lenggih loh Pak. Bahwa wali itu harus kita hormati. Iya Pak. Menurut Quran wali itu orang yang iman dan orang yang bertakwa. Kita contoh, iya itu harus Pak. Kita agungkan dalam arti sebagai seorang yang memiliki kesalehan, iya kita kagumi, iya, tapi tetap adalah manusia. Dia manusia, betapapun kelebihannya. Jangan sampai kita terperanjat, terperangkap, ya, lalu meletakkan keagungan itu seperti keagungan, wah bisa begini, bisa begini, bisa begini, bisa begini. Orang musyrik itu sekali lagi ya memahami Allah secara rububiyah sebagai pencipta itu memang realitas. Dia mengakui gak ono sing iso gawe ngene. Itu memang gak ono, Pak. Oh, dia masih ada sisa-sisa agama lama itu. Cuma kan berubah. Sirik. Tidak mau ikut syariat Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ngarang dewi. Makanya syahadat kita itu harus wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasulullah. Dalam rangka mewujudkan tauhid itu harus ikut Nabi. Makanya cari Quran balik. In kuntum tuhibbunallaha napa? Fattabi'uni. Ali Imran 130. Berapa itu? 132 tadi. Jika kamu ingin mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti aku. Nah, Nabi itu orang paling mulia.
dan tidak akan nabi itu memuliakan yang lain sederajat sebanding dengan kemuliaan Allah. Nih, tapi ada loh Pak manusia seperti itu kata Al-Quran. Nah ini kita harus waspada ini. Jadi kita diberi informasi ada yang seperti itu. Ngerti nggih? Ada yang seperti itu. Bahkan kata Al-Quran, yuhibbunahum kahubbil, mereka mencintai seperti mencintai Allah. Mereka ngakui keagungan seperti keagungan Allah. Mereka mengakui kehebatan seperti kehebatan Allah. Nah itu karena takjub tadi itu sampean itu. Nggih. Makanya ngaji tauhid ini menjadi penting kan itu Pak. Tapi tauhid yang kembali kepada Al-Quran. Karena yang kita kaji ini Al-Quran, Al-Quran hadis yang menerangkan tentang yang demikian itu. Soal babnya kan hanya bab saja ini itu. Nah, kan? Tapi enggak Pak, saya ini bukan mengagungkan mereka, cuma saya berziarah kan, ya ingin saja gitu mengenang jasa mereka, karena saya jadi muslim itu juga nggak bisa dilepaskan dari mereka. Saya doakan, kalau itu bagus Pak, nggak apa-apa. Memang ziarah kubur itu kan begitu. Yang pertama untuk mengingat kematian, yang kedua untuk mendoakan orang yang berada di dalam kubur. Dan doanya kan sudah diajarkan oleh Rasulullah. Doanya sudah diajarkan. Sudah bisa ya Pak ya? Sudah bisa ya? Lu assalamu alayka ayyad diyar gitu Pak. Assalamualaikum ya ahla diyar kan sambil kan itu. Minal mu'minina wal mu'minat itu loh Pak, dan seterusnya itu. Nah, itu kan sudah diajarkan oleh Rasulullah doanya. Loh iya. Loh Nabi tidak bisa ngajarin dong. Loh saya doa yang lain ya mau enggak, tapi lu Nabi ngajari. Masa doanya Nabi itu gak apik. Loh Nabi sih ngajari. Kita ini kadang-kadang doa sing disusun Allah nang Quran iku gak sampai sek. Lah kok ngono kependekan. Dia apa sih? Itu kan Quran sing gawe. Lah Quran iku mukjizat. Ya lah apa sampe kan ta. Nggih, hadis iku Nabi sing mulangi doa. Lah wis diulangi kaya apa sampean. Dawa-dawa ya gak tambah kewaca. Ini gila sing disebut apa? Wa minan nasi mayyatakhidu min dunillah. Yatakhidu itu mengambil selain Allah, ya. Kayak Allah itu artinya dia mencintai, dia beribadah, dia memohon. Ngerti lho Pak? Maksudnya itu. Ya, karena cinta itu melahirkan apa? Takdim. Cinta itu melahirkan takbir, cinta itu melahirkan tunduk, cinta itu melahirkan merendah, patuh tanpa reserve. Padahal kita ini hanya diperintah taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah, taat kepada ulil amri. Itu kalau ulil amri itu kerangkahnya memang mentaati Allah, mentaati Rasulullah. Makanya ayatnya hanya berbunyi ati Allah wa atiur Rasul. Selanjutnya tidak ada atiu wa ulil amri minkum. Jadi pakai wawu atof saja. Tidak ada atiu. Jadi bukan atiullah wa atiur Rasul wa atiu ulil amri. Kalau ada ati ulil amri itu berdiri sendiri meskipun tiga itu satu kesatuan. Jadi satu. Ini gak atiullah wa atiur Rasul. Wa ulil lah berarti dia ini include di dalam keduanya ini. Negak, ya nggak ditaati. Berarti taatnya karena kita ini taat kepada Allah harus mentaatinya, ngerti nggih? Taatnya karena kita ini taat kepada Rasulullah. Taat yang didasarkan kecintaan. Ini namanya apa kemarin? Cinta di dalam ibadah, bukan cinta alamiah. Itu terjadi. Nggih Pak. Wong nek rasane cinta Pak tekon ndi ditekani lho sampean. Oh nggih sampean. Sampean cinta dalam arti rumah Allah. Rumah Allah itu ya Ka'bah Masjidil Haram. Waduh teko rono sampean. Ono sing nggo sepeda lho Pak sampean ya napa sampean. 11 bulan. Jenenge Ustadz Fauzan. Kemarin ketemu saya lho Pak itu. Ketemu saya itu kemarin itu. Karena saat berangkat kan difasilitasi oleh lazismu itu.
Di sana ketemu sempat foto bersama saya. Kapan sampean boleh? Ustaz nunggu sangu dulu. 11 bulan Pak guys sepeda ya sampean coba lah setahun sampean sepeda nang Mekah. Kenapa? Cinta viral jamaah Masjid Al Hidayah berangkat haji membawa sepeda bersama istrinya. Saya gak sempat tanya karena ketemu itu 2 kali, cuma waktunya mepet, gak sempat ngobrol. Mau saya tanya, sadani sampean ini biyen ya apa pikiran sampean? Terus di jalan itu bagaimana pengalaman-pengalamannya itu? Mungkin nanti pulang Pak, mungkin ya. Itu kan guru ngaji tuh Pak, itu Pak juga itu. Ustaz Fauzan teko Pare. Sing teko Pare sing haji. Yang haji kemarin naik sepeda selama 11 bulan. Saking cintai Pak Merono teko ya. Nggih sampean seneng villa nok terawas teko Pak sampean, masih udan ya teko ae. Lah cinta itu kan benar kan. Cinta itu lah karunia ilahi murni. Tapi jangan sampai gitu nggih. Cinta dalam koridor ibadah. Berdoa, memohon, mengagungkan sebagaimana keagungan Allah. Kalau itu terjadi namanya andan. Tandingan. Dan tandingan itu kemudian berubah menjadi syarikat, serikat, sekutunya. Sekutu. Semula ditandingkan saja. Tidak Bapak? Nggih. Digawe pertandingan saja. Lalu menjadi perserikat. Iki padha mbek iki padha, iki mbek iki padha. Iki ya iki ya gitu. Itu yang tidak boleh itu. Maka kemudian ditegaskan walladzina amanu asaddu hubban lillah. Orang beriman itu cintanya kepada Allah harus asaddu, sangat. Yang lain harus dibawa. Maka ibadah itu hanya kepada Allah. Tidak boleh kepada yang lain. Kalau punya sikap seperti itu namanya ibadah. Dan itu hanya hak Allah. Hadis yang pertama di bab pertama ketika Mu'ad ditanya Rasulullah, apa haknya hamba? Apa haknya Allah dari hamba? Apa haknya hamba dari Allah? Kan ada itu kan? Itu bahwa haknya Allah dari hamba, hamba itu harus mengabdi kepada Allah, beribadah kepada Allah. Maka untuk kepentingan itu Allah menurunkan Nabi, sehingga ayat berikutnya bab pertama itu bab pertama ayatnya ditegaskan, kata Allah walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudu wa wajtanibut taghut. Sungguh aku utus untuk tiap-tiap umat seorang rasul yang mereka mengajarkan kepada umat agar bisa beribadah kepada Allah, tidak menciptakan andat bagi Allah. Wajtanibut taghut, menjauhi taghut, segala sesuatu yang dijadikan saingan bagi Allah. Itu berarti kita melampaui batas, dan itu disebut taghut. Bukan barangnya yang taghut, sifat kecintaan kita yang melahirkan pengagungan terhadap sesuatu itu sampai kita kemudian berta'abbudi kepada sesuatu itu. Itulah yang kemudian disebut dengan taghut. Kita melakukan taghut, sesuatu itu kita ciptakan dalam diri kita sebagai taghut. Nah, di Quran kan gampang Pak. Fa amman taghut wa atharul hayatad dunya fa innal jahima yal ma'wa. Adapun orang-orang yang taghut, melampaui batas, wa atharul hayatad dunya, indikatornya hanya dunia yang dicari, yang diperjuangkan. Hanya dunia Pak, hidup itu. Konsep akhirat nol. Fa innal jahima yal ma'wa, maka neraka jahim yang disiapkan bagi mereka. Nah itu.
Nih, pun jadi orang beriman harus lebih mencintai Allah. Seperti hadisnya sudah disampaikan oleh Pak Imran. Itu kan ada di Riyadhus Shalihin ya Pak ya. Hadis itu ada di Riyadhus Shalihin hadis itu. Sahabat enteng ini. Pokoknya saya ini masuk surga dengan cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah. Ya pasti. Nah kalau cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah tidak diwujudkan dalam bentuk ibadah, itu jenenge pembohong, menipu, khodaan itu mah itu namanya. Nggih, menipu itu namanya. Lha ngomong cinta kok kae. Ditegaskan orang beriman harus lebih mencintai Allah. Yang agung hanyalah Allah, yang besar hanyalah Allah. Kita tunduknya kepada Allah, tawakalnya kepada Allah. Yang kuat, yang kuasa adalah Allah. Pokoknya itu udah harga mati nih Pak. Jangan sampai digeser oleh siapapun. Meskipun kita menghormati apapun, kagum kepada apapun, dikembalikan kepada Allah. Bahkan kalau kita sudah meyakini Allah sebagai pencipta segala sesuatu yang di dunia ini mungkin ada kekaguman, setelah kita menyaksikannya bahwa kekaguman itu adalah sesungguhnya berasal dari Allah. Selesai. Kalau dari situ. Nah itu nanti ayat ini akan bisa kita wujudkan. Walladzina amanu asyaddu hubal lillah. Walau yarol ladina dolamu, walau yaro, seandainya melihat, yaro, melihat, yaro itu sesungguhnya fi'il mudhari'. Kalau kita mau menggunakan susunan tata bahasa, mestinya ini bukan yaro, kata lho Pak, tapi apa? Ro'a, kata lho Pak, nggih. Kenapa yaro? Karena yaro itu sebuah proses. Jadi melihatnya itu terus menerus. Ya saiki, ya sesuk, ya besok lagi, ya besok kapan, sampai kiamat. Sampai apa? Kiamat. Bukan sesuatu yang bersifat selesai. Kalau fi'il madhi selesai. Sampai lihat lau, kata ya ini kata walau, lau itu sering digandengkan dengan fi'il madhi. Walau la fadlullahi kita. Tapi kita digandeng dengan fi'il mudhari'. Yaro, fi'il mudhari' itu kan ya fi'il zaman sekarang dan fi'il zaman yang akan datang. Akan datang itu ya nanti. Menggunakan fi'il mudhari', ya besok lagi. Seandainya gitu, mereka melihat mbok saiki, mbok sesuk panen gitu loh. Seterusnya pokoknya. Ya arah itu. Nggih. Ada sesuatu yang sedang berlangsung tapi menggunakan fi'il madhi. Karena apa? Supaya sesuatu itu dianggap selesai, tidak terus berproses. Contoh nih, akad nikah. Akad nikah, Pak. Angkah tuka. Jawabannya apa? Qabiltu. Nah, qabiltu fi'il mudhari', fi'il madhi, berarti mau. Mestinya enggak ngono, akbalu, gitu mestinya. Akbalu. Tapi enggak oleh, menurut ulama fikih itu enggak sah malah. Karena akbalu itu bisa nanti tak terima, enggak sekarang, bisa begitu Pak. Makanya menggunakan fi'il madhi, berarti sudah saya terima, karena itu enggak boleh ditambah kot qabiltu, enggak boleh wong sudah kok ditambah sungguh. Sungguh itu nanti, sungguh saya akan datang gitu ya, itu Pak. Sudah berlangsung ya, berarti sudah terjadi. Ya, kalau wong kewayang nikah bahasa Arab supaya dianggap temenan kot qabiltu ya diulang Pak. Diulang itu diulang Pak nggih. Lho lek susunan bahasa gak apa-apa bener, tapi dengan maksud mboten mangkane kata lau iku ana sing digandeng bareng fi'il mudhari' antara lain pada ayat ini.
Nih sampean. Seandainya mereka terus menerus nanti tahu gitu. Nanti nggih, tahu. Nggih. Nek fi'il madhi. Udah lho, wis seru wingi gitu loh. Saiki mbok, iki ndak terus menerus. Alladzina dzalamu, siapa yang tahu? Orang-orang yang dolim. Dulmun itu sebutan lain daripada syirik. Inna syirka la dulmun adzim. Artinya ya, menjadikan selain Allah sebagai andad bagi Allah itu masuk daripada salah satu kedoliman. Karena dolim itu bisa menganiaya orang lain, bisa, ya. Riba itu kalau menganiaya orang lain kan, itu dolim itu. Riba itu diharamkan karena riba itu mengandung penganiayaan kepada orang lain. Bahkan dolim yang bertumpuk-tumpuk, dolim kuadrat itu. Dolim kuadrat, dolim. Nah, dolim dalam hal ini, dolim dalam makna kesyirikan. Seandainya tahu mereka terus menerus nanti yarawna, sama dengan tadi itu, ketika mereka melihat al-adzaba, siksa. Seandainya tahu siksa Allah, annal quwata lillahi jami'a, bahwa kekuatan itu nanti semata-mata di hadapan Allah. Di akhirat itu nanti kan Allah Maha Raja, Pak. Saiki akeh wong dadi raja, engko nang akhirat wis gak dadi raja. Gak ono raja, gak ono. Semua orang tertunduk di hadapan kebesaran Allah. Apalagi menurut riwayat, ya, nanti orang di padang mahsyar itu dalam keadaan apa, Pak? Telanjang, gitu. Itu hadis itu, telanjang. Cari sahabat, lu apa lanang wedok gak sawang-sawangan? Mana wis gak sempat nyawa. Beban psikisnya itu sangat berat. Wis gak ngurusi ngene iku wis gak kalau responin belas habis, namanya nafsu itu sudah habis. Kita coba sampai di telanjang seperti waktu dilahirkan. Oke. Kama khalaqnakum awwala marrah. Coba panjenengan itu ya apa wong masih obian jenderal lebis nggih, masih raja pirang-pirang tahun nunduk maliki yaumiddin. Nggih, maliki yaumiddin itu apa terjemahnya, Pak? Yang menguasai. Itu bisa maliki yang menguasai, bisa maliki yang memiliki. Raja itu kan yang memiliki, Pak. Sing memiliki daerah itu kan raja yang memiliki. Kalau presiden kan pejabat, raja itu yang memiliki, Pak. Makanya raja gak bisa turun sampai mati. Raja yang gak dipilih, lah kan ada, Pak, ya? Raja gak dipilih. Tuh, okay. Raja ya enak Pak, keturunan nih. Makanya saya ini negara-negara sing kerajaan itu wedi. Karena di era demokrasi ini banyak kelompok-kelompok yang menuntut apa, Pak? Menuntut apa? Demokrasi. Jangan bentuk kerajaan gitu ya. Terutama di Arab ini. Karena kerajaan-kerajaan itu sudah bersifat demokratis. Inggris kerajaan, tapi kan ada perdana menteri gitu ya, tidak langsung. Raja sebagai simbol. Allah itu yang menjadi raja. Karena mana? Bersimpuh. Kekuatan ada di Allah. Wa anna wasadidul adzab. Mereka melihat besok itu siksa Allah, dan bahwasanya siksa Allah itu sangat hebat. Sering sudah kita sampaikan, kalau boleh, tapi ini tidak boleh dalam hal memberi hukuman. Dalam hal memberi hukuman, Allah dilabeli sifat kejam. Hukuman ini sangat kejam, Pak. Kalau boleh, kata lho, Pak,
Tapi sesungguhnya Allah itu Maha Penyayang. Sebelumnya sudah diberitahu bahwa siksaku itu amat dahsyat, hebat, pedih. Gak percaya, saya tetap syirik, saya tetap apa? Dolim. Coba kalimat yang terkait dengan dolim itu, sampai buka surat 18 ayat 25, saya melihat itu terkait dengan dolim, Pak, itu. Nggih. Enten surat Al-Kahfi ayat 29, nggih, 29. Monggo dibaca terjemahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah Muhammad, kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Nah, nggih. Barang siapa menghendaki beriman, hendaklah dia beriman. Dan barang siapa menghendaki kafir, biarlah dia kafir. Sesungguhnya kami telah menyediakan neraka bagi orang zalim. Nah, kami sediakan neraka bagi orang yang dolim. Terus, yang gejolaknya mengepung mereka. nah, jadi mereka dipenuhi apa? Api. Terus, jika mereka meminta pertolongan minum, mereka akan diberi air seperti besi yang mendidih, yang menghanuskan wajah. Itulah minuman yang paling buruk dan tempat istirahat yang paling jelek. nah, orang, Pak, ditahan, nggih, iku aja dikei bantal turu, Pak. Apa maneh yang dihukum itu mantan pejabat. Wah, si tambah ono AC ini sampai. Lagi Pak nggih. Ngombe sih macam-macam, es tubruk ya ono. Kepengin kopi Starbucks ya ono. Lah kan Pak nggih. Sampeyan bayang neraka lho ngombe dikai banyu panas, panasnya kaya besi dicor. Coba sampean. Itu kalau seandainya ya sifat kejam itu dilabelkan. Lu mosok ngukum dikai kaya ngono. Ngoten. Tapi bukan kejam, saking dolime. Wis dikandani kok. Wis dikon njaluk sepuro. Wis gak oleh. Sampai Allah mengatakan seandainya dalam proses mereka tahu, mereka akan menyesal itu. Siksa Allah sangat hebat. Siksa Allah sangat pedih. Semua kekuatan ada berada di Allah. Yang lain tidak mungkin dijadikan tandingan ya bagi Allah. Menyesal mereka. Tentu tidak akan berbuat seperti ini, tidak akan berbuat cinta dalam makna ibadah, cinta sampai melahirkan sikap pengagungan, perendahan, ngoten nggih, sampai tunduk patuh, ngoten nggih, karena dianggap sangat agung, takjub gitu, nggih, sehingga ada khudu, ada tawadhu di situ, sampai mohon juga kepadanya. Jangan seperti itu. Nah, ini kata Al-Quran ayat ini. Demikian saayat ae jam 09.00 sampean ngentenani suwi soalnya benten sing ditakokno jelas nggih. Pertama, ayat ini menegaskan ada sebagian manusia yang mengambil selain Allah sebagai tandingan dalam hal apa? Cinta yang sampai melahirkan ibadah. Bentuknya apa? Pengagungan, ngoten nggih, penghormatan yang berlebihan, bahkan sampai ya ketundukan, ketaatan tanpa serva. Padahal sikap begitu hanya boleh diberikan kepada Allah. Tuh. Nah, orang beriman yang kedua harus lebih mencintai Allah. Cintanya kepada Allah harus sangat, asad itu sangat. Berikutnya, nah
perlu orang itu senantiasa berusaha mengetahui bagaimana antara lain siksa bagi orang dolim yang ayatnya tadi panjenengan baca. Perlu tahu bahwa ya dengan keterangan itu betul-betul orang akan memperoleh info siksa Allah itu amat pedih terhadap orang dolim itu. Nah kalau demikian, insya Allah cinta kepada Allah tidak akan terwujud. Karena cinta kepada selain Allah yang kita samakan dengan cinta kita kepada Allah berakibat fatal seperti itu. Ada yang didiskusikan, monggo. Tapi ini masih cinta dalam ibadah loh. Besok cinta tobi'iyah. Tobi'iyah itu ya cinta sepeda motor. Kan lho Pak, itu nanti. Ya kabeh wong seneng apa men sepeda motor ya anyar. Gak tuku bisa oleh hadiah, ya tambah seneng apa ya. Itu nanti ayatnya masih berikutnya. Cinta yang bersifat tobi'iyah itu nanti. Monggo pe ono sing ditakokno, monggo. Nek ono cukup sak menten. Nanti tiap ayat Pak kita kaji nggih pelan-pelan ndak apa-apa lah. Cek lali maksud kula niku ngoten. Lali dielingno maneh. Nek kakean kula lali Pak. Soalnya sekali lagi seperti yang sudah pernah kita sampaikan, ya, kajian tauhid ini kita merujuk kepada Quran, hadis. Kalau itu ada ya pandangan pendapat para ulama ya disampaikan menurut ini kayak kemarin itu tatoyur itu apa, tiwala itu apa, kan gitu kemarin sudah kita sampaikan itu ya, itu tiwala itu apa, itu kemarin sudah itu. Nah, jadi ya kita kembali kepada Quran. Kalau lihat bukunya ya gak ada keterangannya apa-apa, bukunya ini loh, buku aslinya ini loh, ini ya cuman ayat itu loh Pak, bukunya ini loh yang gak ada keterangannya apa-apa itu. Ya pokoknya Quran, nanti kita jabarkan kaitan dengan topik itu. Saya kira cukup ya. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.